Bab 500. Mudah. Tidak masalah, karena tugas ini sudah diserahkan kepadamu. Mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan, semuanya terserah pada keputusanmu, hanya saja aku ingin mengingatkanmu satu hal, identitas kaisar berbeda dengan orang lain, keamanannya harus dijaga dengan baik, saat kaisar belajar menunggang kuda, kamu harus berada di sisinya untuk melindunginya, jangan sampai dia terjatuh dan terluka. Lin Hai memberikan pesan ini dengan tegas. Aku memahami hal itu, jawab Yu Huasi sambil mengangguk setuju. Wang Dayong memimpin pasukan besar melanjutkan perjalanan tanpa menyembunyikan jejak mereka. Dengan mengambil rute terpendek, mereka langsung menuju ibu kota kerajaan Turkestan. Di perjalanan, meski bertemu dengan beberapa pasukan kecil Turkestan, selama mereka tidak menghalangi, pasukan Wang tidak akan mempedulikan mereka. Namun, jika ada pasukan kavaleri musuh yang tidak tahu diri dan mencoba menghalangi, maka pasukan Wang langsung mengirim pasukan berkuda bersenjatakan busur otomatis untuk memusnahkan mereka. Setelah itu, mereka akan kembali bergabung dengan pasukan utama dan melanjutkan perjalanan. Berita tentang serangan tentara Daxia dengan cepat menyebar di antara orang Turkestan. Para mata-mata yang khusus memantau pergerakan Daxia segera melaporkan kabar tersebut kepada Mo Han dengan kecepatan tertinggi. Dalam perjalanan, Liu Ergo tidak bisa menahan diri untuk berkata, Mo Han ini benar-benar sosok yang kejam. Hanya dalam satu musim dingin, dia berhasil membuat seluruh wilayah Turkestan begitu hancur. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak bekas kehancuran di berbagai suku. Selain itu, banyak tenda yang dibiarkan terbuang begitu saja. Jelas sekali bahwa seluruh penduduk suku tersebut telah dibantai habis. Mayat mereka dimakan oleh serigala dan elang di padang rumput. Kalau dia tidak memiliki cara yang begitu kejam, bagaimana mungkin dia bisa memberontak melawan Han Turkestan? Apalagi berhasil mengalahkan Han Turkestan. Jelas orang ini bukan orang biasa, aku dengar dia adalah pendekar nomor 1 Turkestan. Rupanya reputasinya itu memang benar, kata Wang Dayong. Kamu terlalu membesarkan namanya. Apa itu pendekar nomor 1 Turkestan? Di depan kita, dia bukanlah apa-apa. Dengan satu tembakan meriam, aku jamin mereka akan kabur tunggang langgang, ujar Liu Ergo dengan bangga. Kamu berani berkata begitu. Semua itu adalah senjata yang diciptakan oleh tuan kita. Kalau tanpa meriam, apakah kamu bisa memimpin pasukan kavaleri untuk mengalahkan orang Turkestan? Tanya Wang Dayong. Yah, itu memang sedikit sulit. Tapi kalau tidak ada mesiu, kita masih punya busur otomatis. Mungkin kita masih bisa menjadi lawan yang sepadan. Jawab Liu Ergo. Busur silang dan anak panah penembus baja itu juga buatan tuan kita. Dulu, saat Raja Lin melawan Turkestan, itu benar perjuangan yang sangat berat. Orang Turkestan bertempur dengan sangat ganas dan tangguh. Ditambah lagi kuda perang mereka sangat hebat. Kita di Daxia harus memiliki pasukan 3 kali lipat lebih besar untuk melawan mereka. Bahkan dengan itu pun, belum tentu kita bisa menang. Jadi, jangan pernah meremehkan orang Turkestan. Mereka memang sangat kuat. Wang Dayong tetap rendah hati. Ini adalah pertama kalinya dia memimpin pasukan untuk berperang sendirian. Jadi dia sangat berhati-hati, dia mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Tuan kita memang luar biasa. Tapi kali ini kita juga tidak boleh mempermalukan diri sendiri, dengan membawa mesiu dan granat tangan, kenapa kita tidak sekalian merebut ibu kota mereka? Kata Liu Ergo, jangan bicara sembarangan. Sebelum berangkat, tuan kita sudah memberikan pesan khusus. Kita tidak boleh tamak akan prestasi, selama kita bisa membuat pasukan pemberontak mundur, itu sudah cukup untuk menyelesaikan tugas kita. Ujar Sito dengan cepat. Situ benar, kita harus mengikuti perintah tuan kita. Jangan sampai mengacaukan rencana istana. Namun, di sisi lain, saat berperang, kita juga harus membuat keputusan berdasarkan situasi nyata. Jika kita menyerang ibu kota tetapi Mo Han tetap tidak mengirim pasukan untuk bertahan, maka kita akan merebut ibu kota mereka. Setelah itu, kita bisa memimpin pasukan untuk menyerang mereka. Tuan juga secara khusus menekankan bahwa kita harus melindungi keselamatan Putri Turkestan dengan baik. Wang Dayong berkata dengan serius. Hehehe, Tuan begitu peduli pada Putri Turkestan. Menurutmu, apakah ada sesuatu di antara mereka? Mungkin saja Tuan dan Putri Turkestan sudah tidur bersama. Ujar Liu Ergo sambil tertawa. Jangan bicara sembarangan, itu bisa merusak reputasi Tuan kita. Wang Dayong menegur, kamu jangan salah, ini mungkin saja benar. Dulu tuan kita bersama Xiao Yao untuk waktu yang lama, lalu dia ditangkap oleh orang Turkestan,
tapi Tuan tidak mendapat penyiksaan sedikitpun. Bukankah itu sudah menunjukkan sesuatu? Ini menunjukkan bahwa Putri Turkestan tidak tega menyakiti Tuan kita, selain jatuh hati pada Tuan, aku tidak menemukan alasan lain. Situ menganalisis dengan serius. Wang Dayong diam, matanya menunjukkan kekhawatiran. Jika apa yang dikatakan Situ dan Liu Ergo benar, maka ini bisa menjadi masalah besar bagi Lin Hai. Wang Dayong selalu melindungi Lin Hai dengan setia, terutama akhir ini, dia sering pergi ke istana. Bahkan mungkin ada sesuatu antara Lin Hai dan Ibu Suri. Sekarang Lin Hai tidak hanya akan menikahi putri seorang Raja Lin, tetapi juga sudah mendapatkan hati Putri Chen Xi. Jika nanti dia menikahi Putri Turkestan, maka hubungan ini akan menjadi sangat rumit. Memikirkan hal ini membuat kepala Wang Dayong terasa sakit. Dia segera menggelengkan kepalanya, berusaha menghilangkan pikiran tersebut. Kalian jangan menebak sembarangan. Kita hanya perlu mengikuti perintah Tuan, kata Wang Dayong. Khawatir rumor ini akan merusak reputasi Lin Hai, apalagi saat ini status Lin Hai sangat sensitif. Dia sangat disukai Ibu Suri, sehingga pasti banyak orang yang iri. Jika ada yang menemukan kelemahannya, mereka pasti akan menyerangnya secara bersamaan. Ini adalah sifat manusia. Lin Hai telah mengajarkan banyak hal kepada Wang Dayong, sehingga dia sangat memahami sifat manusia. Bagaimanapun juga, dia percaya pada kepribadian Lin Hai. Bahkan jika ada sesuatu antara Lin Hai dan Cao Yao, Lin Hai tidak akan pernah mengkhianati Daxia. Itu sudah cukup baginya. Saat mereka mendekati ibu kota, mereka bertemu dengan pasukan kavaleri Turkestan yang tampaknya sudah mendapat informasi dan keluar untuk melawan. Mereka ingin menghentikan pasukan Daxia. Semua orang, dengarkan perintah. Susun formasi menyerang. Wang Dayong berteriak keras, komandan bendera di sampingnya memberikan isyarat kepada pasukan. Pasukan segera menyebar, setiap orang memegang busur otomatis, siap membidik ke depan. Barisan kedua memegang granat tangan. Saat musuh masuk ke dalam jarak tembak, Wang Dayong memberikan perintah. Barisan pertama langsung menembakkan busur silang. Mereka segera menurunkan kecepatan dan memberikan posisi kepada barisan kedua. Granat tangan dilemparkan, diikuti oleh panah dari barisan ketiga. Hujan panah dan granat menghantam musuh tanpa ampun. Lebih dari 10.000 pasukan kavaleri Turkestan yang datang untuk melawan belum sempat bereaksi dan sudah terkena serangan hebat. Mereka mungkin masih bisa menahan serangan panah dengan perisai, tetapi jika tertembak, panah tersebut mampu menembus baju zirah. Granat adalah ancaman yang lebih besar. Ledakannya membuat pasukan musuh dan kuda mereka terpental. Serpihan besi yang berterbangan menghantam prajurit di sekitar, terutama kuda yang terluka akan menjadi panik dan berlari ke segala arah, membuat seluruh pasukan musuh kacau balau. Setelah beberapa putaran serangan panah dan granat, pasukan kavaleri Turkestan sudah kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Wang Dayong menghunus pedangnya dan memimpin serangan. Pasukan Turkestan tidak mampu mengatur perlawanan dan dihancurkan oleh kavaleri Daxia. Pertempuran itu hanya berlangsung kurang dari 1/4 jam, dan lebih dari 10.000 pasukan kavaleri Turkestan sudah dimusnahkan. Sisa pasukan yang masih hidup segera melarikan diri. Benar-benar diliputi ketakutan. Bab 501. Panah besar. Liu Ergo berkata dengan wajah penuh percaya diri dan ekspresi bangga, pasukan berkuda Turkestan sekarang sama sekali tidak mampu melawan kita. Mereka sudah kehilangan keunggulannya, namun, mereka masih berani menghadang kita secara langsung. Kali berikutnya kita bertemu dengan mereka, pastikan tak ada satupun yang bisa melarikan diri. Di sisi lain, dalam hati Wang Dayong sedang bergolak dengan berbagai emosi. Ia takjub dan merasa kagum pada taktik dan strategi yang diterapkan oleh Lin Hai. Formasi pasukan yang telah diatur oleh Lin Hai benar-benar berada di level yang sama sekali berbeda. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kali ini hasilnya jauh lebih luar biasa. Pada waktu itu, saat mereka berperang, pasukan Daxia masih menggunakan metode tradisional dalam bertempur. Mereka sepenuhnya meniru taktik perang yang biasa digunakan oleh pasukan berkuda Turkestan, dengan harapan bisa menandingi mereka. Namun, kemenangan yang diraih saat itu sebagian besar disebabkan oleh penggunaan meriam dan granat tangan yang cukup efektif, bukan karena kemampuan formasi pasukan mereka. Kini, setelah berbulan-bulan latihan keras, strategi yang baru ini benar-benar membuktikan keunggulannya. Formasi yang dirancang Lin Hai bukan hanya memperkuat kerjasama antar pasukan, tetapi juga sangat cocok untuk memadukan serangan dengan panah otomatis dan granat tangan. Dengan formasi ini, tidak ada pasukan musuh yang mampu bertahan menghadapi serangan pertama mereka, bahkan jika mereka harus melawan pasukan musuh yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih besar,
mereka tetap akan bisa meraih kemenangan dengan mudah. Hal ini terjadi karena satu alasan utama, baju zirah musuh yang mereka banggakan tidak mampu menahan kekuatan penghancur dari granat tangan. Tak peduli seberapa canggih perlindungan yang dipakai oleh musuh, mereka tetap akan jatuh di bawah serangan yang terkoordinasi. Kini, situasi yang dulu membuat pasukan Daxia gentar menghadapi pasukan Turkestan telah berbalik sepenuhnya. Jika dulu Daxia membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar untuk melawan pasukan berkuda Turkestan, sekarang kondisinya berbeda. Turkestanlah yang kini membutuhkan pasukan dengan jumlah berkali lipat lebih besar hanya untuk mencoba menghentikan serangan pasukan Daxia. Selain itu, kini pertahanan pasukan Daxia sudah jauh lebih kokoh dan sulit ditembus. Dengan lebih dari 100 meriam yang dipasang di garis depan, pasukan berkuda mana yang masih berani melawan mereka? Luar biasa, aku tidak pernah menyangka bahwa pasukan berkuda kita, pasukan Daxia akan bisa sekuat ini. Siapa yang menyangka bahwa kini pasukan berkuda Turkestan sama sekali bukan tandingan kita lagi. Seru Situ dengan nada kagum yang tak terbendung, ia tak habis pikir bagaimana formasi yang dirancang dengan begitu cermat, ditambah kerjasama yang terjalin baik di antara para prajurit, bisa menciptakan kekuatan sehebat ini. Selama mereka tetap mengikuti pola formasi yang telah diajarkan dalam latihan, tampaknya tak ada satupun pasukan musuh yang bisa menjadi ancaman nyata bagi mereka. Inilah kehebatan Tuan Lin, ujar Wang Dayong dengan nada penuh rasa hormat. Beliau pernah berkata, perang itu bukan hanya soal keberanian individu, tetapi juga soal kerja sama yang solid. Seorang prajurit, meskipun ia memiliki kemampuan yang sangat hebat, tetap tidak akan mampu menghadapi para musuh yang bekerja sama dengan baik. Jadi, bukan pasukan berkuda Daxia yang lemah. Sebenarnya, pelatihan kita yang dulu memang tidak tepat. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengikuti perintah Tuan Lin, tambah Liu Ergo dengan nada percaya diri. Tidak perlu mendengarkan omongan orang lain lagi, selama kita tetap bersama beliau, aku yakin kita akan terus naik pangkat, memperoleh kekayaan, dan mengalahkan semua pasukan musuh yang mencoba menghadang jalan kita. Pertempuran itu meninggalkan hasil yang mencengangkan. Dari lebih dari 10.000 pasukan musuh, yang berhasil melarikan diri hanya sekitar 2.000 orang saja. Kemenangan yang diraih dengan begitu mudah ini adalah yang pertama kali terjadi dalam sejarah perang mereka. Jangan buang waktu lagi, kata Wang Dayong. Mereka yang kabur pasti akan menyampaikan kabar ini kepada pasukan mereka. Jika kita ingin melancarkan serangan mendadak lagi, hal itu mungkin tidak akan semudah sebelumnya. Segera ambil semua barang yang bisa dimanfaatkan dari medan pertempuran ini, dan bergeraklah menuju ibu kota dengan kekuatan penuh. Barang seperti baju zirah dan senjata yang mereka temukan sebagian besar sebenarnya adalah hasil penjualan dari Daxia ke pasukan musuh. Namun, sebelum sempat digunakan lama, senjata dan perlengkapan itu kembali ke tangan Daxia dalam pertempuran pertama ini. Meskipun mereka telah kehilangan beberapa bahan peledak, namun nilai baju zirah dan senjata yang berhasil direbut sangatlah besar. Selain itu, mereka juga mendapatkan banyak kuda perang yang masih hidup namun terluka. Semua kuda yang masih bisa bergerak diambil untuk membantu membawa barang-barang hasil rampasan perang. Begitu banyak kuda terluka, jika kita rawat dengan baik setelah dibawa pulang, mereka pasti bisa sembuh. Kalaupun ada yang mati, setidaknya masih bisa kita manfaatkan untuk diambil dagingnya. Meninggalkan kuda ini begitu saja di padang rumput akan sangat sia-sia, ujar Si Tol dengan nada prihatin. Tidak ada waktu untuk bersedih, balas Wang Dayong dengan tegas. Kita harus bergerak cepat. Jangan sampai kita kehilangan momentum. Sebelum pasukan pemberontak menyadari apa yang terjadi, kita harus sudah tiba di ibu kota mereka. Setelah mengatur segalanya dengan cepat, pasukan Daxia segera melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, para prajurit musuh yang berhasil melarikan diri telah sampai di kota dan melaporkan apa yang telah terjadi kepada komandan mereka. Melihat kondisi pasukannya yang berantakan, komandan itu murka dan langsung memarahi mereka. Pasukan Daxia menyerang, lalu kenapa? Mengapa kalian panik seperti ini? Kita punya tembok kota yang kokoh. Apa yang perlu ditakutkan? Tembok kita bisa menahan serangan mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah bertahan hingga Tuan Mohan kembali dari pertempuran. Beliau pasti bisa mengalahkan mereka, seru sang komandan dengan percaya diri. Namun, salah satu prajurit yang selamat melangkah maju dan berkata, "Komandan, Anda tidak tahu. Kali ini, pasukan Daxia benar-benar berbeda. Dari lebih dari 10.000 pasukan elit kita yang dikirim untuk menghadang mereka,
Hampir semuanya tewas hanya dalam waktu kurang dari seperempat jam, panah otomatis mereka dan bahan peledaknya benar-benar sangat kuat, hanya sekitar 2.000 orang yang berhasil melarikan diri. Mendengar hal itu, Komandan penjaga kota terkejut luar biasa, bagaimana mungkin? Pasukan berkuda Turkestan, yang dikenal sebagai kekuatan paling tangguh di dunia, bisa hancur secepat itu. Sang komandan dengan wajah penuh amarah meraih keras salah satu prajurit yang melapor, menariknya ke atas, dan menatapnya tajam. Dengan suara keras ia bertanya, ceritakan dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi? Prajurit itu mulai menceritakan semua detail tentang apa yang terjadi di medan perang dengan suara gemetar. Setiap kalimatnya menggambarkan betapa dahsyatnya serangan pasukan Dacia dan betapa tak berdayanya pasukan mereka sendiri. Mendengar cerita tersebut, mata sang komandan terbelalak. Wajahnya terlihat sangat tidak percaya. Bagaimana mungkin pasukan Dacia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Segera beri perintah. Semua pasukan harus segera mundur dan kembali ke dalam kota. Kita harus memanfaatkan tembok kota untuk bertahan. Selain itu, kirim utusan untuk memberitahu Tuan Mohan. Katakan pada beliau bahwa pasukan Dacia sudah mencapai ibu kota dan mereka sudah jauh lebih kuat. Aku khawatir pasukan kita di sini tidak akan mampu mempertahankan kota ini. Tak butuh waktu lama bagi seluruh pasukan di luar untuk ditarik mundur ke dalam kota. Pertahanan diperketat, namun meskipun begitu, jumlah prajurit yang tersisa di ibu kota hanya sekitar 10.000 orang. Padahal sebelumnya Mohan meninggalkan 30.000 prajurit di sini. Hampir semua dari mereka telah dihancurkan ketika mencoba menghadang pasukan Dacia. Setelah mendengar cerita lengkap dari pasukan yang berhasil melarikan diri, sang komandan penjaga kota merasa sangat menyesal, lah seperti ingin menggigit lidahnya sendiri. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin mereka bisa menderita kerugian sebesar ini? Apakah pasukan Dacia benar-benar telah menjadi begitu kuat hingga bahkan pasukan berkuda yang mereka banggakan sebagai yang terkuat di dunia tidak mampu bertahan lagi? Tak lama kemudian, dari atas tembok kota, mereka dapat melihat pasukan Dacia mendekat. Barisan mereka begitu rapi, bergerak dengan kecepatan yang teratur, seperti gelombang yang menghantam tanpa henti. Melihat pasukan yang sangat terorganisir itu, hati sang komandan penjaga kota semakin tenggelam dalam rasa takut. Ia tahu bahwa semakin teratur dan disiplin sebuah pasukan, semakin tinggi pula kekuatan tempurnya, ditambah lagi dengan keberadaan bahan peledak dan meriam mereka, pasukan Dacia kini seperti kekuatan yang mustahil untuk dilawan. Siapkan busur silang besar, jika mereka berani mendirikan meriam, tembak mati para penembak mereka. Seru sang komandan sambil melambaikan tangannya, ratusan prajurit segera bergerak, mengangkat busur silang besar dan memasangnya di tembok kota. Mereka mengarahkan senjata itu ke pasukan Dacia di bawah. Busur silang ini adalah senjata yang sangat besar dengan jangkauan tembakan yang sangat jauh. Kekuatan tembakannya sangat besar hingga bahkan perisai pun tidak mampu menahannya. Di sisi lain, Wang Dayong berdiri sambil menutupi matanya dengan tangan untuk melindungi diri dari silau matahari. Ia memandang jauh ke arah tembok kota dan melihat barisan busur silang besar yang telah dipasang oleh musuh. Ia segera mengernyitkan alisnya. Kelihatannya orang Turkestan ini telah mempersiapkan segalanya dengan sangat baik. Mereka bahkan berhasil membuat begitu banyak busur silang besar seperti itu. Jika kita memaksa untuk menyerang kota ini, aku khawatir kerugian kita akan sangat besar, ujar Wang Dayong dengan nada serius. Apa yang perlu ditakutkan? Potong Liu Ergou dengan percaya diri. Kita punya lebih dari 100 meriam. Kita bisa menggunakan meriam untuk menghancurkan mereka. Tunggu dulu, kata Situ dengan nada hati-hati. Busur silang besar itu memiliki jangkauan tembak yang sangat jauh. Sedangkan meriam kita, meskipun sangat kuat, namun hanya efektif dalam jarak tembak yang tidak terlalu jauh. Jika kita terlalu dekat, justru kita akan menjadi sasaran empuk mereka. Kalau saja kita membawa meriam berat, lanjut Sitol, kita pasti bisa menghancurkan gerbang kota mereka dengan mudah. Jangkauan tembak meriam berat berada di luar jangkauan busur silang mereka. Mereka tidak akan punya kesempatan untuk membalas. Namun, Wang Dayong segera menggelengkan kepalanya. Meriam berat terlalu besar dan berat. Membawanya ke sini membutuhkan terlalu banyak tenaga manusia dan sumber daya. Selain itu hanya akan buang waktu. Jangan memikirkan rencana yang tidak masuk akal. Fokus saja untuk menemukan cara lain yang memungkinkan kita merebut kota ini. Liu Ergou, yang sebelumnya terlihat penuh percaya diri, kini terlihat gelisah. Jadi,
bagaimana caranya kita menyerang kota ini. Awalnya, aku berpikir kita bisa mengandalkan meriam kita. Tapi sekarang, meriam sudah tidak efektif. Kita juga tidak punya alat berat lain untuk pengepungan. Wajahnya menunjukkan ekspresi kebingungan dan kecemasan. Strategi apa yang akan mereka gunakan untuk merebut kota ini? Bab 502, Perisai Raksasa. Apakah kalian sudah lupa dengan apa yang diajarkan Tuan Besar selama pelatihan? Ketika kita berlatih, kita memang tidak mungkin bisa sepenuhnya memprediksi apa yang akan terjadi di medan perang, namun, saat menghadapi kesulitan, kita harus berpikir lebih keras, mencari berbagai cara untuk memecahkan masalah. Itulah tugas seorang pemimpin perang. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada Tuan Besar. Sebaliknya, kita harus bersama-sama berdiskusi dan mencari solusi terbaik, ujar Wang Dayong dengan nada tegas. Dia menatap para prajurit yang tengah berkumpul di sekelilingnya, kemudian pasukan memutuskan untuk berhenti dan berkemah di lokasi yang berjarak 5 li dari tembok kota. Mereka duduk bersama dan membahas strategi untuk menyerang kota tersebut. Sayangnya, di tempat ini tidak ada pohon. Kalau saja ada pohon, kita bisa menebang kayu dan memanfaatkannya sebagai penghalang di depan. Dengan kayu itu, kita mungkin bisa menahan serangan panah dari busur berat mereka. Lalu, kita bisa menempatkan meriam di belakang penghalang kayu tersebut dan mendorongnya mendekat hingga mencapai jarak tembak. Dengan begitu, kita dapat menghancurkan tembok kota, usul salah seorang prajurit. Memang itu ide yang bagus. Tetapi, karena tidak ada kayu di sekitar sini, apakah ada benda lain yang bisa kita gunakan sebagai penggantinya? Tanya Wang Dayong dengan pandangan serius. Di padang rumput tandus ini, bahkan batu pun sulit ditemukan. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan kayu? Seorang prajurit lain merespons dengan raut putus asa. Tidak selalu begitu. Kita telah merampas banyak perisai kecil dari musuh. Mungkin kita bisa memanfaatkan perisai-perisai itu sebagai perisai di depan, ujar Situ, salah satu pemimpin pasukan. Mendengar usulan tersebut, mereka langsung berdiskusi dengan lebih serius. Mereka memutuskan untuk menjahit semua baju zirah yang mereka miliki menjadi satu kesatuan. Di bagian dalam baju zirah itu, mereka menyisipkan perisai-perisai yang telah dirampas. Hasilnya adalah sebuah perisai raksasa yang sangat tebal. Beberapa prajurit akan memegang perisai tersebut di depan meriam, dengan menyisakan celah kecil di bagian tengahnya sebagai tempat keluarnya laras meriam. Rencana ini segera mereka laksanakan tanpa membuang waktu. Dalam waktu singkat, 5 perisai besar berhasil dibuat. Setiap perisai diangkat oleh lebih dari 20 orang menggunakan tongkat-tongkat panjang sebagai penyangga. Mereka mulai bergerak maju perlahan, dengan meriam-meriam yang diangkat oleh kelompok lain berada di belakang mereka. Para prajurit penjaga kota yang berada di atas tembok segera menyadari pergerakan pasukan Daxia. Mereka langsung menargetkan perisai besar itu dengan busur berat mereka. Panah yang dilepaskan dari busur berat itu memiliki daya rusak yang sangat besar. Ketika mengenai perisai, para pengangkat terpaksa mundur 2 langkah karena benturan yang kuat, sebelum akhirnya kembali stabil lagi. Namun, ketika mereka menyadari bahwa panah besar tersebut tidak mampu menembus perisai itu, semangat para prajurit Daxia langsung meningkat. Dengan penuh keyakinan, mereka terus melangkah maju, mendekati tembok kota. Saat jarak mereka semakin dekat dengan tembok kota, para pasukan Turkestan yang berada di dalam kota mulai merasa panik. Mereka terus-menerus menembakkan panah dari busur berat, berharap mampu menghancurkan perisai besar itu. Namun, setiap kali panah ditembakkan, butuh lebih dari 10 orang untuk memutar engkol dan memasang kembali tali busur. Proses ini menciptakan jeda waktu yang cukup lama. Sementara itu, para artileri Daxia dengan sigap mengisi meriam mereka dengan bubuk mesiu. Begitu meriam siap ditembakkan, mereka segera mengarahkannya ke busur berat yang berada di tembok kota. Terdengar beberapa ledakan keras menggema di seluruh medan perang. Boom! 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 Para prajurit musuh yang sedang mempersiapkan busur berat langsung terkena tembakan meriam dan tewas di tempat. Beberapa busur berat juga hancur berkeping-keping akibat serangan tersebut. Dengan hancurnya beberapa busur berat, serangan dari tembok kota mulai melambat. Hal ini memberi kesempatan bagi pasukan Daxia untuk membawa lebih banyak meriam ke depan dan memulai serangan yang lebih intens ke arah tembok kota. Serangan ini menekan pasukan penjaga di atas tembok, membuat mereka tidak lagi berani mengangkat kepala untuk menembakkan panah. Kemudian Wang Dayong memerintahkan 10 meriam untuk menargetkan gerbang kota. Tembakan meriam, perintah Wang Dayong dengan suara lantang. Dalam sekejap, 10 meriam ditembakkan secara bersamaan, menciptakan suara ledakan yang memekakkan telinga. Gerbang kota langsung rusak parah.
hanya menyisakan kerangka kayu yang hampir roboh. Dari balik gerbang yang hancur itu, terlihat banyak orang yang sibuk memindahkan batu untuk menutup celah gerbang yang rusak. Namun, tembakan meriam terus menghantam mereka, membuat serpihan besi berterbangan ke segala arah, melukai banyak orang yang sedang bekerja memperbaiki gerbang. Tembakan kedua dilepaskan, dan akhirnya gerbang kota benar-benar hancur total. Orang yang mencoba memperbaiki gerbang terkena peluru besi dari meriam, tubuh mereka berlubang seperti sarang lebah. Setelah gerbang berhasil dihancurkan, Wang Dayong segera memerintahkan pasukan untuk melancarkan serangan langsung ke dalam kota. Pada saat yang bersamaan, serangan meriam terus-menerus menekan pasukan penjaga di atas tembok kota, sehingga para pemanah mereka tidak berani mengangkat kepala untuk menembak. Begitu pasukan Daxia berhasil masuk ke dalam kota, mereka segera membagi pasukan menjadi dua kelompok untuk mengejar sisa pasukan Turkestan. Meskipun komandan penjaga kota mencoba mengorganisir perlawanan, namun usahanya sia-sia. Pasukan Daxia menggunakan granat untuk menyerang pasukan musuh yang berkumpul. Ledakan granat menciptakan kekacauan besar, membuat banyak prajurit Turkestan tewas dan melarikan diri dengan panik. Pertempuran di dalam kota berlangsung singkat. Pasukan penjaga kota akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Komandan penjaga kota memutuskan untuk mundur dan membawa sisa pasukannya melarikan diri melalui pintu belakang. Cepat mundur, bertahan di sini sama saja dengan mati. Kita harus segera berkumpul kembali dengan Tuan Mohan, teriak sang komandan dengan nada putus asa. Setelah kota sepenuhnya dikuasai, Wang Dayong segera mengambil alih kendali. Penduduk kota yang sebelumnya telah dirampok oleh pemberontak menunjukkan berbagai macam ekspresi saat melihat pasukan Daxia. Sebagian dari mereka tampak ketakutan, sementara yang lain menunjukkan tatapan penuh kebencian. Namun, ketika bertemu langsung dengan prajurit Daxia, mereka segera menundukkan kepala karena takut dihukum. Wang Dayong tidak mempedulikan penduduk kota tersebut, namun, ia memperingatkan mereka agar tidak membuat masalah. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kami adalah pasukan Daxia. Selama kalian bersikap patuh, kami tidak akan melukai kalian, tetapi jika ada yang berani menyerang prajurit Daxia, maka seluruh penduduk di sini akan dihukum mati bersama-sama." Untuk memastikan tidak ada pemberontakan, Wang Dayong memerintahkan pasukannya untuk berpatroli penuh di seluruh kota, menekan setiap potensi perlawanan dari penduduk atau sisa-sisa pasukan Turkestan. Sementara itu, Situ dan Liu Ergo memimpin pasukan untuk menyita harta benda dari rumah orang kaya di kota serta istana kerajaan. Semua emas, perak, dan perhiasan diangkut tanpa sisa. Bagi mereka yang berani melawan, mereka tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung membunuhnya. Setelah berhasil menguasai kota dan menyita semua kekayaan, Wang Dayong memerintahkan pasukannya untuk segera meninggalkan kota. Selain membawa banyak uang, mereka juga mendapatkan banyak kuda untuk mengangkut barang rampasan. Liu Ergo tampak sangat gembira. Ia mengisi kantongnya dengan emas dan perak, sambil terus tersenyum bodoh memandangi tumpukan barang di punggung kudanya. Pertempuran ini sungguh luar biasa. Setidaknya kita sudah mendapatkan lebih dari 30.000 tael perak. Kalau kita membawa semua uang ini kembali, apakah istana akan memberikan kita hadiah juga? Tanya Liu Ergo dengan penuh harap. Situ, yang juga merasa sangat senang, menjawab, tentu saja. Kita berhasil merebut ibu kota dan meraih kemenangan besar. Pasti kita akan mendapat hadiah dari istana, tidak hanya hadiah berupa uang, mungkin kita juga akan naik pangkat. Sayangnya, ibu kota ini tidak ada gunanya jika tetap kita kuasai. Kalau saja Tuan Besar tidak memerintahkan kita sebelumnya, aku pasti sudah membakar habis kota ini. Dengan begitu, bangsa Turkestan bahkan tidak akan memiliki tempat tinggal lagi. Jangan terlalu senang dulu, Wang Dayong memperingatkan. Setelah kemenangan besar seperti ini, kita tetap harus menganalisis pengalaman kita. Sekarang bangsa Turkestan memiliki banyak busur berat yang sangat kuat. Mereka hanya menggunakan beberapa busur berat itu untuk mempertahankan kota, sehingga kita masih bisa mengatasinya. Tapi aku khawatir, jika Mohan memiliki lebih banyak busur berat seperti itu, mengalahkan mereka di medan terbuka tidak akan mudah. Wang Dayong terus memikirkan strategi yang harus digunakan jika mereka bertemu dengan pasukan Mohan. Mengingat kekuatan busur berat, ia merasa khawatir. Di medan terbuka, satu anak panah yang ditembakkan dari busur berat dapat menembus belasan orang sekaligus. Dengan kekuatan yang begitu besar, hampir tidak ada benda yang mampu menahannya. Meskipun mereka telah membuat beberapa pelindung besar, benda-benda itu terlalu berat dan tidak praktis untuk digunakan dalam pertempuran di medan terbuka. Selain itu, pelindung-pelindung tersebut tidak mungkin melindungi seluruh pasukan berkuda yang berjumlah hingga 20.000 orang. Benar,
Itu memang masuk akal, kata Situ. Jika mereka mempunyai banyak busur berat, kita tidak boleh berhadapan langsung dengan mereka. Ketika kita menyerang lagi di lain waktu, kita harus membawa lebih banyak meriam berat. Di saat itu walau mereka memiliki banyak busur berat, mereka tetaplah bukan tandingan kita. Lagi pula, tugas kita hanyalah memaksa mereka mundur dan menyerahkan Mesiu kepada Hantur Kestan. Kita tidak perlu terlibat dalam pertempuran melawan pasukan utama pemberontak, kata Liu Ergo. Ia juga memahami betapa berbahayanya situasi itu, dan tidak membiarkan euforia kemenangan membuatnya kehilangan akal sehat. Ketiga pemimpin itu kemudian berdiskusi dan memutuskan bahwa mereka akan menghindari pertempuran langsung dengan pasukan utama Mo Han sebisa mungkin. Bersambung